Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kabupaten 50 kota dilanda banjir. Jalan Padang Pekanbaru putus total akibat tertutup longsor. Sejumlah daerah di Kota Solo dilanda banjir akibat tingginya curah hujan. Setelah mencari selama 4 hari, tim SAR hentikan pencarian seorang petani di hutan rantau Alai Agam. Hujan deras yang mengguyur Sumatera Barat sejak Minggu malam mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir, salah satunya adalah di Kabupaten 50 kota. Petugas harus mengevakuasi warga dengan perahu karet ke tempat aman. Kawasan terparah adalah di Kecamatan Harau. Kawasan yang terkenal dengan objek wisata Lembah Harau ini terendam banjir dengan ketinggian lebih kurang 1 hingga 2 meter. Tidak hanya merendam perkampungan, objek-objek wisata juga terendam cukup parah. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan para wisatawan yang terjebak di objek-objek wisata di sekitar Lembah Harau. Menurut kesaksian salah seorang warga, baru kali ini banjir besar melanda wilayah itu yang mengakibatkan meluapnya Sungai Batang Harau. Kalau yang kayak gini baru sekali ini Kak, kan umur saya udah 32 tahun nih di sini. Saya kan warga di sini asli. Ya. Baru sekali ini Kak yang sebesar ini. Baru kali ini yang sebesar ini. Sampai ke sini Kak. Biasanya itu sampai semasan aja. Itu sama yang di sawah di luar itu aja, sawah-sawahnya aja. Tapi yang besar seperti yang ini besar baru kali ini. Akibat tingginya intensitas hujan sejak dari jam 23.00 WIB tanggal 17 Desember kemarin sampai dengan jam 10.00 WIB tanggal 18 Desember 2023 mengakibatkan meluapnya beberapa sungai di Kabupaten 50 Kota, diantaranya yaitu Sungai Batang Harau di Kecamatan Harau, Nagari Harau, Kabupaten 50 Kota. Juga di Kecamatan Harau ada di 4 nagari, yaitu Nagari Terantang, Nagari Harau, Nagari Sarilama, dan Nagari Solo Bio-Bio. Saat ini terendam banjir, termasuk objek wisata di Nagari Harau. Selain banjir, longsor juga terjadi di daerah Ulu Aya, sekitar 3 km sesudah jembatan flyover Kelok 9. Tebing yang berada di sisi jalan terban dan menutup jalan sepanjang hampir 100 meter dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Akibatnya, ruas Jalan Nasional Padang Pekanbaru putus total. Pengendara dan pengemudi tertahan sekitar 5 jam karena petugas mengevakuasi material longsor. Senin sore, lalu lintas kembali normal. Sri Luis melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Sejumlah kawasan di Kota Solo, Senin dini hari terendam banjir. Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan yang mengguyur daerah itu sejak Minggu sore. Seperti yang terjadi di daerah lain, Kecamatan Tanjung Harapan ini, selain merendam sebuah rumah warga, banjir juga merendam lahan persawahan. Dari data sementara, sedikitnya 10 hektar sawah yang baru siap tanam dan 3 hektar yang akan siap panen direndam banjir. Menurut petugas BPBD Kota Solo, saat ini pihaknya masih mendata jumlah rumah dan lahan pertanian, serta kerugian yang dialami oleh warga di daerah ini. Dijelaskan petugas, banjir yang melanda daerah lain disebabkan meluapnya Sungai Batang Sarasah karena daerah hulunya diguyur hujan deras. Yang mengenai 2 kecamatan, tapi yang untuk terparah di daerah Layang, area persawahan.
Untuk data awal yang kami dapat dari beberapa informasi data, untuk area persawahan di daerah Layang ini ada sekitar 7 hektar yang terdampak. Namun yang gagal panen yang akan dipanen dan mengenai banjir itu sendiri sekitar ada 3 hektar. Salah seorang warga, Samsinar, yang rumahnya terdampak banjir di daerah Laing, mengatakan awalnya cuaca di daerahnya diguyur hujan deras sejak Minggu sore. Dan pada pukul 11 malam, sungai yang berada di dekat rumahnya meluap. Airnya meluber dan merendam rumahnya setinggi 10 cm. Saat itu, ia dan keluarganya belum tidur, sehingga bisa menyelamatkan diri. Nya anak wan pon nya keceknya kadiknya tinggi nya iya lah mulai kadang tuh tua kelik keluar kilonya ya ribu di laman kayak sempat naik ke rumah, dalam rumah airnya. Iya. Selain di daerah Laing, banjir juga terjadi di kawasan Biruhun, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah. Namun kondisinya tidak separah di Laing, karena hanya menggenangi jalan dan tidak merendam rumah. Namun akibat kejadian ini, beberapa ruas jalan dan lahan pertanian ikut terendam air. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Hari keempat, tim SAR menghentikan pencarian Ricky, petani berusia 28 tahun yang dilaporkan keluarganya hilang di hutan Rantau Alai, Kecamatan Palembayan Agam. Selama pencarian, tim SAR dibantu warga sekitar dan kerabat korban hanya menemukan buah simawang dan peralatan yang digunakan Ricky. Benda-benda ini ditemukan tim SAR tersusun rapi di bawah pohon kayu di pinggir sungai. Namun jejak Ricky tak ditemukan tim SAR di sekitar benda-benda itu. Dalam operasi pencarian ini, tim SAR yang terdiri dari berbagai unsur dibagi menjadi 3 tim pencari yang menyisir hutan Rantau Alai. Namun hingga hari keempat, korban tak juga ditemukan. Tim SAR bahkan menggunakan drone yang mencari Ricky hingga radius 5 km. 1 orang hilang di hutan Palembayan, Kabupaten Agam. Untuk korban atas nama Ricky, 28 tahun, dilaporkan oleh keluarganya terakhir pergi ke hutan untuk mencari buah simawang. Namun korban tidak kunjung kembali ke rumahnya dan dilakukan pencarian oleh keluarga dan masyarakat. Kemudian kami juga melakukan pencarian dengan menggunakan drone, namun sampai sore ini korban belum dapat ditemukan. Dengan dihentikannya pencarian Ricky, maka operasi SAR dinyatakan ditutup. Namun demikian, pencarian akan dilanjutkan jika tim SAR menemukan tanda-tanda baru yang mengarah pada penemuan korban. Safatul Ulum melaporkan dari Agam. Setelah 2 pekan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil di Padang, karena mengalami luka bakar lebih dari 45%, akhirnya perjuangan Zafira melawan rasa sakitnya terhenti. Video Zafira meminta bantuan kepada ibunya sesaat setelah erupsi Marapi terjadi viral di media sosial. Syafira menyampaikan keadaannya setelah abu vulkanik menghujani tubuh hingga wajahnya dan meminta pertolongan kepada ibunya. Zafira, mahasiswi sebuah perguruan tinggi negeri di Padang ini, mengembuskan nafas terakhirnya pada Minggu petang di RSUP M. Jamil Padang. Gadis cantik asal Padang yang berusia 19 tahun mengalami beberapa kali perpindahan rumah sakit dari RSUD Padang Panjang, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi, kemudian berakhir di RSUP M. Jamil di Padang. Saudara Zahra ini dirawat di rumah sakit lebih kurang 2 minggu ya, selama 14 hari di rumah sakit Jamil Padang. Kondisi terakhir yang bersangkutan memang kesulitan bernafas ya, maka dari perawatan luka bakar kita pindahkan ke ruang ICU. Meninggalnya jam 17.50. Pendakiannya ke Gunung Merapi merupakan pengalaman pendakian gunung pertama
sekaligus terakhir bagi Zafira. Ia ditemukan selamat pada malam hari pertama usai erupsi terjadi. Setelah dirawat 2 minggu di 3 rumah sakit, Zafira meninggal dunia. Dengan demikian, korban erupsi Merapi menjadi 24 orang meninggal dunia. Sri Louis dan Alfi melaporkan dari Padang.